Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali kita dapat beribadah bersama-sama melalui ibadah online di rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat hari ini kami dapat beribadah kepada Engkau. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Kau berikan pada kami. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam-Mu.
beserta kami dan Engkau akan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Kami percaya. Kami berserah, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam genggaman-Mu. Tuntun kami, bimbing kami Tuhan. Haleluya. Tolong kami agar kami tak andalkan kekuatan kami. Tolong kami agar dapat memahami betapa besar dan agungnya Tuhan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Oh, tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Engkaulah pertolongan kami. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kami mau mempercayai Engkau seumur hidup kami. Kami mau taat kepada-Mu seumur hidup kami Tuhan. Kami mau percaya firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau berbantah-bantah dengan Tuhan. Dengan alasan apapun kami tidak mau berbantah-bantah kepada Tuhan. Dengan Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, tolong kami. Tolong kami Roh Kudus agar kami bisa melakukannya. Karena kami tahu bahwa itu yang Tuhan ingin. Ya Yesus. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kami. Haleluya. Kalau Engkau sudah berfirman kepada kami, kami tidak perlu berdiskusi atau mencari-cari alasan untuk tidak melakukan firman Yesus. Dan kami akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Haleluya. Tuhan setia. Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Karena Kau bukan manusia, Kau Tuhan. Tolong kami bisa melihat kemuliaan-Mu, bisa melihat kebaikan-Mu Tuhan. Tolong kami bersyukur untuk semua hal yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkaulah gembala kami yang selalu beserta dengan kami. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, tolong kami untuk dengar firman-Mu, mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan.
Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menolong kita, menyertai kita, memberkati kita. Tuhan adalah Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Tuhan adalah Tuhan yang bekerja di dalam setiap sejarah kehidupan manusia. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Abraham yang mempersembahkan Ishak anaknya. Pertanyaan bagi kita dan apa yang mau saya sampaikan pada kita pada saat ini tentang kebenaran firman Tuhan adalah mengenai mengapa Ishak dan bukan Ismail. Mengapa Ishak dan bukan Ismail? Sejarah mencatat bahwa di dalam kehidupan Abraham dipanggil keluar dari tanah Ur Kasdim dengan janji bahwa Tuhan akan memberkati Abraham, bahwa Tuhan akan menjadikan Abraham sebagai bangsa yang besar. Itu artinya bahwa Abraham akan memiliki anak dan anaknya akan beranak cucu dan menjadi bangsa yang besar. Artinya Tuhan mau memberikan keturunan bagi Abraham. Nah, mari kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Siapakah sesungguhnya anak yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, dan itu jugalah anak yang menjadi anak perjanjian, anak yang dikasihi oleh Abraham, dan itu juga adalah anak yang dipersembahkan Abraham kepada Tuhan di Gunung Moria. Saudara, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, Kejadian pasal 21 ayat 10 dan 14 dikatakan bahwa berkatalah Sarah kepada Abraham, ini usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba itu tidak akan mewaris menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Kemudian ayat yang ke-14 dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Saudara, artinya bahwa bagi Abraham mengusir Ismail dan Hagar adalah sesuatu yang membuat dia bersusah hati, tetapi dia lebih mempertahankan Ishak dan Sarah daripada Hagar dan Ismail. Nah, pertanyaan bagi kita adalah kenapa Alkitab mencatat bahwa Ishaklah yang menjadi pewaris dari janji Tuhan untuk menjadikan Abraham bangsa yang besar dan menjadikan keturunan Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita mau belajar tentang kelahiran Ishak dan bagaimana keberadaan Ishak sebagai anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Kalau kita mempelajari, maka kita akan melihat bahwa Ishak adalah anak yang dijanjikan dan berbeda dengan Ismail. Karena kalau Ismail, kita tahu bahwa Ismail itu lahir atau kemudian menjadi anak Hagar itu atas ide Sarah, istri Abraham. Istri Abraham memiliki hamba yang bernama Hagar, dan karena Sarah tidak memiliki anak, maka dia memberikan hambanya itu kepada Abraham untuk menjadi istri Abraham, kemudian lahirlah Ismail. Nah, menarik sekali kalau kita bersama-sama mempelajari hal ini, karena kita tahu bahwa bisa dikatakan kelahiran Ismail adalah rekayasa dari Sarah, bukan apa yang sungguh-sungguh menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan Abraham. Abraham bahkan pernah satu hari ketika Tuhan datang kepada Abraham yang adalah sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, dan dijanjikan akan memiliki seorang anak, di mana anak itu akan menjadi pewaris dari janji Tuhan. Kita tahu bahwa satu hari malaikat Tuhan mengingatkan kepada Abraham tentang janji Abraham akan menjadi bapa dari bangsa yang besar. Dan kala itu Abraham mengatakan demikian di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-18,
sampai ayat 21. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tetapi Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Jadi kita bisa melihat bahwa ada perbedaan bagaimana kelahiran dari Ismail dan bagaimana kelahiran dari Ishak. Kita sampai kepada poin yang penting di dalam Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang kedua. Ini menjadi sangat menarik karena kita mau fokus kepada ayat ini tentang kelahiran Ishak. Ishak adalah anak yang dijanjikan Tuhan. Kita mau fokus mempelajari bagaimana tentang kelahiran Ishak, dan kita mau belajar sesuatu dari kelahiran Ishak itu. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua dari Kejadian pasal 21. Ayat yang pertama mengatakan begini, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan Sarah adalah karena Tuhan telah berfirman dan Tuhan menggenapi. Tuhan memperhatikan Sarah karena dia telah mengatakannya. Ayat yang kedua, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham, dan dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Jadi kalau Sarah sampai mengandung dan melahirkan anak, itu disebabkan karena Tuhan telah berjanji, Tuhan telah berfirman, Tuhan mengingat janjinya, Tuhan setia kepada perjanjiannya, Tuhan tidak mungkin tidak melakukan apa yang dikatakan. Tuhan memperhatikan Sarah karena Tuhan adalah Tuhan yang terlibat di dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia. Ini senada dengan ketika Tuhan meminta Abraham mempersembahkan anaknya, sebagai mana dicatat dalam firman Tuhan bahwa Ishak adalah anak Abraham dari Sarah, istri Abraham. Jadi kita tahu bahwa ketika Abraham diminta mempersembahkan Ishak, itu tentu adalah satu ujian yang sungguh-sungguh menjadi ujian bagi Abraham. Berbeda kalau misalnya hamba Abraham atau siapapun yang lain. Abraham sangat mengasihi Ishak, dan kita tahu bahwa latar belakang dari kelahiran Ishak adalah sungguh-sungguh campur tangan Tuhan. Alkitab mencatat bahwa kalau Sarah sampai melahirkan seorang anak, itu karena Tuhan menggenapi janji dan Tuhan melakukan firman-Nya, karena Tuhan memperhatikan Sarah. Kelahiran Ishak sesuai dengan waktu Tuhan dijanjikan sejak Abraham berusia 75 tahun. Jadi kalau kita mempelajari kelahiran Ishak, kita harus tahu bahwa kelahiran Ishak itu sesuai dengan waktu Tuhan. Alkitab mengatakan pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Jadi apa yang menjadi alasan Abraham baru memiliki anak yang bernama Ishak pada saat Abraham berusia 100 tahun, itu adalah karena waktu Tuhan. Itu sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan dalam waktu-waktunya Tuhan. Tapi kalau kita melihat bahwa waktu itu adalah waktu yang sangat membatasi kehidupan manusia, Abraham sendiri mendapat janji itu ketika dia berusia 75 tahun. Kemudian pada saat
10 tahun setelah janji itu Sarah tidak memiliki anak, maka Sarah berikhtiar dengan cara memberikan Hagar menjadi istri Abraham dan lahirlah Ismail. Sehingga pada usia ke-86 tahun lahirlah Ismail. Jadi kemudian Abraham memiliki keturunan. Bisa saja dalam pemikiran manusia bahwa keturunan itulah yang akan menjadi pewaris dari janji Tuhan di dalam kehidupan Abraham. Bahkan orang-orang di sekitarnya pun juga sudah mulai pesimis. Alkitab mengatakan bahwa siapa yang tadinya dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak. Jadi di lingkungan Sarah, di lingkungan Abraham juga sudah memiliki sebuah sikap atau pemikiran atau gunjingan atau perkataan orang-orang, ada gosip-gosip atau ada seperti nasihat-nasihat mengatakan nggak mungkin lagi Sarah memiliki anak. Itu sebabnya Sarah menganjurkan Abraham beristri Hagar, orang Mesir yang adalah hamba dari Sarah. Kemudian setelah Ismail berusia 13 tahun, Tuhan kembali menampakkan diri kepada Abraham ketika Abraham berusia 99 tahun. Artinya sudah 24 tahun lamanya Abraham menunggu, dan sudah sekitar 13 tahun Abraham seperti dapat dikatakan ya sudah mungkin dari Ismail inilah keturunan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Alkitab mencatat bahkan Abraham kala itu ketika Tuhan mengingatkan bahwa engkau akan memiliki anak dari Sarah, dan anak itu adalah anak perjanjian, anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Abraham bahkan mengajukan Ismail untuk menggantikan itu, atau sekiranya Ismail berkenan di hadapan Tuhan, atau boleh mengganti atau boleh menjadi penerus dari janji Tuhan itu. Tetapi Tuhan bukanlah Tuhan yang dibatasi waktu. Tuhan adalah Tuhan yang setia. 24 tahun lamanya bagi Abraham adalah waktu yang panjang, yang lama untuk penantian sebuah janji Tuhan. Abraham hampir menyerah, bahkan Sarah bisa dikatakan sudah menyerah saja. Keadaan kita sebagai manusia, kita dibatasi oleh waktu. Kita tidak bisa mengulangi waktu, kita tidak bisa melakukan atau berbuat sesuatu yang terjadi kemarin. Apa yang sudah terjadi adalah sesuatu yang tidak bisa kita ubah, tidak bisa kita ulang. Ada hal-hal baik, ada hal-hal yang benar, ada hal-hal yang berprestasi, ada hal-hal yang memuliakan nama Tuhan pada masa yang lalu, dan kita tidak bisa mengulanginya lagi. Tetapi juga ada pelanggaran-pelanggaran pada masa yang lalu, dan itu sudah tidak mungkin kita perbaiki karena waktu yang membatasi kita. Kita tidak bisa mundur pada waktu yang lampau. Tuhan bukan Tuhan yang dibatasi oleh waktu. Bagi Tuhan 24 tahun bukan berarti bahwa janji Tuhan tidak digenapi. 24 tahun bukan berarti bahwa Tuhan sudah lalai. 24 tahun bukanlah menunjukkan bahwa Tuhan terlambat atau Tuhan sudah tidak bisa menggenapi janjinya. 24 tahun tidak mengurangi apa-apa di dalam bagi Tuhan untuk menggenapi janji Tuhan di dalam kehidupan Abraham. Jadi yang pertama, kelahiran Ishak memberi pelajaran kepada kita bahwa Tuhan bertindak sesuai dengan waktu-waktunya. Kita mungkin merasa bahwa penantian kita untuk lepas dari masa pandemi global di seluruh dunia ini adalah waktu yang cukup lama. Tapi ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tahu waktunya, Tuhan yang bisa menolong kita, Tuhan yang mengerti keadaan kita, bahkan kelemahan kita, bahkan keterbatasan kita terhadap waktu. Dan Tuhan tetap akan menggenapi janjinya bagi saudara. Bersabar sebentar lagi bagaimana Tuhan akan menolong saudara. Saudara mungkin memiliki permohonan kepada Tuhan. Saudara yakin sesuatu bahwa akan Tuhan berikan kepada saudara, tetapi saudara harus menunggu waktu. Yakinlah dan teruslah berpegang kepada perkataan Tuhan, sebab janjinya ya dan amin. Dia setia kepada perkataannya. Bersabar sebentar lagi dan lihatlah bagaimana Tuhan akan menolong saudara. Yang kedua, kelahiran Ishak adalah campur tangan Tuhan. Kelahiran Ishak bukan hanya
pada waktu Tuhan, tetapi atas campur tangan Tuhan. Berbeda dengan kelahiran Ismail yang mengedepankan campur tangan atau ide dari Sarah, tapi kelahiran Ishak benar-benar adalah campur tangan Tuhan. Bahkan ketika manusia sudah dalam tanda kutip hampir tidak berharap lagi, ketika keterbatasan manusia sudah sampai hampir kepada batas terakhirnya, bahkan ketika janji itu diingatkan kembali, manusia mulai mentertawakan hal itu. Sesuatu yang seperti olok-olokan mungkin bagi manusia, karena usia dari Sarah yang sudah tua, Abraham yang juga sudah tua. Tapi firman Tuhan mengatakan, siapakah yang tadinya dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Pada masa tua, itu artinya bahwa manusia sudah berada pada titik kelemahannya. Manusia sudah tidak bisa melakukan sesuatu lagi. Dalam Kejadian pasal 17 ayat yang 17 dikatakan, lalu tertunduklah Abraham. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Kejadian pasal 17 dan Kejadian pasal yang ke-21 itu semacam dua perbandingan. Bagaimana itu adalah peristiwa yang berjarak 1 tahun. Tuhan mengingatkan janjinya setahun sebelum kemudian Tuhan menggenapi janjinya. Dan kala itu Abraham mengatakan, mungkinkah? Apakah masih mungkin? Bukankah kami sudah pada titik di mana manusia tidak berdaya lagi, manusia tidak kuat lagi, manusia tidak mampu lagi? Bukankah ini sudah berada pada ambang di mana manusia sungguh-sungguh berada pada posisi yang tidak mampu lagi melakukannya? Mungkinkah ketika manusia sudah tidak bisa berbuat sesuatu, pekerjaan Tuhan dinyatakan? Firman Tuhan ini menolong bagi kita, bukan saja kita tahu bahwa ada waktu-waktu Tuhan yang kita harus belajar tunduk kepada kedaulatan Tuhan untuk Tuhan menentukan kapan Dia akan menunjukkan pertolongan bagi kita, tetapi juga Tuhan mau menolong kita untuk mengerti bahwa keterbatasan kita tidak bisa kita pakai menjadi ukuran untuk kita melihat keterbatasan Tuhan. Ketidakmampuan kita, ketidakmungkinan bagi kita tidak bisa menjadi ukuran bahwa Tuhan juga tidak mungkin. Memang mustahil bagi manusia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang mengatasi segala kemustahilan. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara mulai berpikir, mungkinkah? Mungkinkah? Apakah masih mungkin? Apakah ini mungkin terjadi? Apakah mungkin ada pertolongan Tuhan? Apakah mungkin doa-doa saya dijawab? Apakah mungkin? Mungkinkah? Pertanyaan-pertanyaan itu Tuhan mau jawab bahwa memang bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita di dalam Kristus Yesus, ketika Tuhan menyatakan pertolongannya di dalam Yesus Kristus, ketika Allah menyatakan bahwa mintalah di dalam nama Yesus, apa yang tidak mungkin bagi saudara dan saya adalah mungkin bagi Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang bersama-sama dengan manusia sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tuhan yang hidup mendampingi atau menyertai Abraham. Tuhan yang sama juga menyertai saudara dan saya di dalam Kristus Yesus. Karena Abraham juga percaya akan janji kepada Mesias. Demikian juga kita percaya kepada Mesias yang adalah Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kalau masih ada keraguan-keraguan,
kalau masih ada hal yang membuat kita ragu akan sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan saudara, hari ini saya mau mengajak saudara untuk belajar percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Tuhan adalah Tuhan yang menolong saudara dan saya sesuai dengan waktu-waktunya. Tuhan yang menolong saudara dan saya dengan kekuatan kuasanya dan bukan berdasarkan kekuatan saudara. Berserah, percaya, dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara sekalian. Nantikan waktu Tuhan yang mau dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Kita berdoa. Saudara, renungkan kebenaran firman Tuhan bahwa sama seperti Tuhan menjanjikan Ishak sesuai dengan waktu Tuhan, dengan kedaulatan Tuhan. Tuhan juga menolong saudara dan saya sesuai dengan waktu Tuhan. Tetap berharap, jangan berhenti berharap. Meskipun engkau telah menjadi lelah, meskipun engkau merasa bahwa itu tidak mungkin lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percaya kepada waktu dan kedaulatan Tuhan. Tuhan mau menyatakan pertolongannya bagi saudara. Kalau saudara mau didoakan, saudara bisa menghubungi hamba-hamba Tuhan, menghubungi orang-orang percaya lain. Sepertinya itu mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita berdoa. Allah kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, hari ini Tuhan, kami percaya bahwa di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam Kristus Yesus yang telah mati bagi kami, yang menyelamatkan kami, yang memberkati kami mau bersungguh-sungguh percaya, kami mau bersungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kami mau bersabar menanti-nantikan waktu Tuhan bagi setiap kami. Kalau ada orang-orang yang sedang ada masalah, Tuhan sedang menyatakan kasih dan kemurahan-Mu berlimpah di dalam kehidupan seluruh sidang jemaat. Mau berdoa Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil. Setiap orang yang sedang beribadah atau sedang mengikuti tayangan ini dan mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, hamba-Mu dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat itu, maka turunlah berkat Tuhan di dalam kehidupan setiap orang yang saat ini sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Kita akan menyediakan persembahan kita yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami dengan sukacita dan dengan segala kerelaan hati kami sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami tahu bahwa kami menabur di tempat yang tepat dan Tuhan akan membalaskannya berlipat kali ganda dalam hidup kami, dan kiranya persembahan ini menjadi upah yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita memberikan persembahan kita dan kita menyanyikan pujian yang meminta berkat Tuhan bagi kita semuanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Angkat tangan, terima berkat Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa, Engkau memberkati kami yang dengan sukacita berkorban sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Berkati anak-anak-Mu yang telah memberi dengan sukacita. Berkati setiap usaha pekerjaan sidang jemaat. Berkat-Mu turun atas kehidupan mereka sekalian. Berkati setiap orang yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Curahkan berkat-Mu atas kami. Kemurahan-Mu atas kami. Curahkan kemurahan-Mu atas kami ya Tuhan. Haleluya. Mari kita terima berkat yang dari Allah kita di surga. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Saudara, terus bersekutu dengan Tuhan, terus bersyukur kepada Tuhan, terus nantikan pertolongan Tuhan. Dan saya pastikan bahwa Tuhan akan menyatakan pertolongannya bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.